Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama Bunda Rini. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita hari ini tentang hadis ya. Yang dimana minggu kemarin kita sudah melaksanakan ujian math semester. Semoga hasil ujian anak-anak dapat memuaskan. Nah, hari ini kita mempelajari hadis buka di bab 3 yaitu ciri-ciri orang munafik ya. Nah, hadis ini kita membahas tentang ciri-ciri munafik yang dimana sudah ada hadisnya ya. Arti dari hadis tersebut adalah mengatakan tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang munafik. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, jika dipercaya ia berkhianat. Nah, jadi hadis tersebut sudah jelas ya nak bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan tentang orang-orang ataupun maksud dari orang munafik. Orang yang munafik itu adalah orang yang nifak. Nifak menurut bahasa adalah ketidaksamaan antara lahir dan batin. Maksud dari tidak kesamaan antara lahir dan batin ialah hatinya kafir tetapi mulutnya mengatakan beriman. Nah, orang yang tersebut dikatakan dengan orang yang munafik. Dia tidak sama antara lahir dan batin ya. Nah, kita sebagai manusia hendaklah kita berbuat yang baik. Jangan sampai kita memiliki 3 dari ciri-ciri orang munafik ya. Nah, ciri-ciri orang munafik itu yang pertama tadi, jika berbicara ia berdusta, berarti dia dikatakan dengan berbohong. Jangan sampai anak-anak Bunda berbohong kepada orang tua, guru, teman, dan ke siapapun ya. Jadi jika ada seseorang ataupun salah satu teman memiliki sifat seperti itu, kita harus waspada dan kita harus menegurnya ya. Karena sifat tersebut tidak boleh untuk kita jadikan contoh ya. Kita tidak bisa melihat dengan pasti bagaimana orang tersebut munafik atau tidaknya. Namun kita bisa melihat dari ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang munafik sudah jelas tadi ada 3 ya. Jadi kita harus waspada terhadap seseorang yang seperti itu. Jangan sampai seseorang seperti itu menjadi pemimpin umat Islam ya. Harapan kita pemimpin umat Islam itu harus orang yang jujur ya, tidak ada tanda-tanda orang munafik. Yang kedua, jika berjanji ia mengingkari. Nah, jangan sampai perbuatan kita itu mengingkari. Jika kita mengatakan berjanji ataupun kita ada janji kepada teman, saudara, ataupun ke siapapun, usahakan kita tepat pada janji kita. Jika ada yang tidak bisa ditinggalkan dengan mendadak, boleh kita konfirmasi. Namun jangan dengan sengaja kita mengingkarinya. Ya, itu adalah ciri-ciri orang munafik ya. Itu tidak boleh dilakukan oleh kita ya, apalagi untuk anak-anak Bunda terhadap orang tuanya ya. Yang ketiga, jika dipercaya ia berkhianat. Nah, ini yang sering terjadi ya, sering dia berkhianat, mengkhianati ya, ataupun dipercaya tapi dia berkhianat. Contohnya seperti kalian dipercaya oleh orang tua kalian untuk belajar sungguh-sungguh di sekolah ataupun dikasih bayar tanggung jawab di sekolah ya, kayak PWMG, SPP semuanya. Namun sampai di sekolah anak Bunda uangnya tidak untuk dibayarkan, namun untuk dibelanjakan. Nah, itu yang membuat kalian mengkhianati atas kepercayaan orang tua kalian. Jadi dengan begitu kalian sudah melakukan hal yang sangat berdosa ya. Tidak boleh, kita harus benar-benar menjalankan amanah. Apabila diperintahkan oleh orang tua untuk membayar
uang SPP ataupun tanggungan lainnya, itu kan orang tua kalian sudah percaya terhadap anak-anak bunda bahwasanya anak saya tidak akan membelanjakan uang ini, maka saya percayakan dengan anak saya untuk membayarkan. Ya, jadi jika ada orang tuanya menitipkan seperti itu, maka anak harus membayarkannya dengan sesuai dengan yang diperintahkan. Ya, kita harus menghindar, kita harus hati-hati terhadap ciri-ciri orang yang munafik. Ya, ciri-ciri orang munafik itu sudah jelas ada 3. Jadi jika ada salah satu di antara ciri-ciri orang munafik itu, kalian harus waspada ya. Harapan bunda, anak-anak bunda tidak ada yang seperti itu ya. Nah, lawan dari kata munafik itu adalah jujur ya. Bersikaplah jujur terhadap siapapun ya, tidak suka berbohong, tidak suka mengingkari, tidak suka berkhianat. Jadi perbuatan yang terpuji itu adalah jujur ya. Paham ya anak-anak? Nah, itulah penjelasan dari bab 3 tentang ciri-ciri orang munafik ya. Kemudian cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum bunda akhiri tentu ada tugas. Tugasnya hafalkan hadis tentang ciri-ciri orang munafik beserta artinya dan arti kata-kata. Paham? Cukup sekian, bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.